Hai, back again with Pemuda Sepat dengan gue Rifki. Di video kali ini, gue pengen nge-review sebuah alat yang sangat menarik buat gue ya. Karena dengan alat ini, kita bisa melakukan live streaming yang profesional dengan sangat mudah. Nah, barang yang pengen gue bahas kali ini yaitu adalah YOLOBOX Pro by YOLOLIV. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita intro dulu. Oke, ini adalah YOLOBOX Pro yang merupakan versi spek yang lebih tinggi dari pendahulunya yaitu YOLOBOX. Mungkin masih banyak dari kalian yang masih belum familiar dengan YOLOBOX ini. Jadi gua kasih gambaran sedikit tentang alat ini. Sebenarnya tuh untuk apa gitu kan. Jadi YOLOBOX Pro ini adalah sebuah portable multicam live streaming studio yang dimana memiliki banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah live streaming yang profesional. Kenapa profesional? Karena ini tuh bukan kayak biasanya lu live streaming di HP gitu ya, yang dimana fitur-fiturnya itu sangat terbatas. Tapi ini adalah sebuah alat yang bisa bikin kita live streaming menggunakan kamera yang proper kayak DSLR, mirrorless, bahkan mungkin camcorder gitu kan. Dan bahkan bukan cuma satu kamera, tapi bisa sampai 3 atau 4 kamera. Nah, tapi karena ini ada embel-embel profesionalnya, jadi harganya juga gak main-main cuy. Harga yang dibanderol oleh YOLOBOX Pro ini adalah 21,5 juta yang dimana menurut gue target pasarnya kayaknya bukan kita-kita yang cuman suka iseng-iseng live streaming gitu ya, tapi memang benar-benar untuk para profesional live streamer. Dan by the way, kalau misalnya nanti setelah nonton video ini dan kalian pengen beli, kalian bisa beli dari Galva Technologies karena mereka adalah distributor resmi dari YOLOBOX Pro ini. Gue selalu rekomendasiin teman-teman di sini kalau pengen beli sesuatu ya, apalagi barang-barang elektronik seperti ini tuh mending beli langsung dari distributor resminya karena kalau misalnya amit-amit lah ya terjadi sesuatu gitu kan, kalian bisa dengan mudah ngeklaim garansinya karena belinya itu di distributor resmi. Untuk link pembeliannya kalau yang mau beli cek aja di kolom deskripsi di bawah. Nah, lanjut lagi, selain tadi alat ini bisa menggunakan banyak kamera, dengan YOLOBOX Pro ini juga kita bisa live streaming ke berbagai sosial media seperti Facebook, YouTube, dan Twitch secara bersamaan. Dan nggak perlu pakai laptop. Jadi ya, alat ini tuh bisa berfungsi tanpa perlu laptop ya. Jadi dia bisa langsung live streaming tanpa laptop. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah kalau nggak pakai laptop, gimana bisa connect ke internet? Kan yang namanya live streaming tuh udah pasti butuh internet dong ya. Tenang aja cuy, karena YOLOBOX Pro ini tuh sudah menyediakan beberapa opsi yang bisa kalian gunakan untuk bisa connect ke internet. Opsi yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan WiFi ya. Jadi kalian bisa menggunakan koneksi WiFi yang ada di dekat kalian untuk bisa live streaming. Tapi kalau misalnya kalian takut jaringan WiFi-nya nggak stabil, kalian bisa pakai opsi yang kedua yaitu dengan menggunakan kabel Ethernet LAN ya. Dengan menggunakan kabel LAN udah pasti jadi lebih stabil selama gangguannya itu bukan dari provider internetnya ya. Nah, opsi yang ketiga yaitu adalah kalau misalnya di tempat kalian live streaming itu nggak ada wifi atau nggak ada provider internet seperti IndiHome yang bisa masuk ke situ ya, kalian bisa pakai SIM card kalian ya. Jadi selain tadi wifi, terus bisa kabelan juga, YOLOBOX Pro ini juga bisa connect ke internet menggunakan paketan data yang ada di dalam SIM card kalian. Dan kayaknya semua opsi itu udah yang terbaik lah ya, kecuali mungkin kalian ada di tengah hutan antah berantah gitu ya, yang mungkin itu bisa menjadi masalah, tapi ngapain juga live streaming dari hutan gitu kan. Nah, sebelum kita bahas fitur-fitur lainnya, kita bahas fisik dari YOLOBOX Pro ini. Tapi sebelumnya gue unboxing dulu ya. Yang paling kelihatan dulu ya, kita bahas dari yang paling kelihatannya dulu. Yang pastinya yang paling kelihatan pasti adalah layarnya ini yang berukuran 8 inch dan sudah touchscreen. Bahkan kalau kita lihat keseluruhan dari alat ini, tombol fisiknya itu cuma ada satu cuy, yaitu tombol power yang ada di bagian bawahnya sini. Di samping tombol power ada slot untuk memasukkan SIM card dan juga ada slot untuk memasukkan SD card. Fungsi dari SD card di sini adalah untuk menyimpan hasil rekaman dari alat ini. Iya,
YOLObox ini juga bisa berfungsi sebagai recorder. Jadi bukan cuma sebagai video switcher doang, tapi bisa juga untuk recording. Bahkan SD cardnya di sini bukan hanya untuk tempat menyimpan hasil rekamannya aja, tapi bisa juga sebagai tempat kalian untuk memasukkan file-file lainnya, seperti misalnya video yang udah kalian rekam sebelumnya gitu kan, atau mungkin file presentasi yang ingin kalian tampilkan saat kalian live streaming. Fitur-fitur ini bakalan kita bahas di belakang aja ya, kita fokus ke fisiknya dulu. Nah, next kalau misalnya kalian lihat dari bagian atas YOLObox Pro ini, terdapat banyak sekali colokan. Yang pertama ada 3 buah colokan HDMI input. Ini bisa kalian gunakan untuk colokin kamera kalian ya. Bahkan bukan cuman kamera, tapi display dari laptop, iPad maupun smartphone kalian juga bisa kalian colokin ke sini selama device-nya itu mendukung ya. Di sampingnya ada 1 buah USB input. Inputan USB ini bisa kalian colokin webcam eksternal ya. Atau kalau emang kalian mau pakai 4 buah kamera profesional seperti mirrorless, bisa juga cuy. Tapi kalian bakalan membutuhkan HDMI capture sebagai konverter sinyal HDMI ke USB. Nah, di samping inputan USB terdapat colokan untuk Ethernet LAN yang tadi udah gue bilang kalau ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian gunakan untuk bisa connect ke internet ya. Di sampingnya lagi terdapat 1 buah HDMI output. Ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian mau preview ke monitor lainnya yang mungkin lebih besar gitu ya. Bisa banget tuh. Terus di sampingnya lagi terdapat output USB Type-C. Ini juga adalah salah satu fitur yang penting menurut gue, karena dari USB-C ini kalian bisa ngambil outputnya dan dimasukin ke laptop atau ke PC kalian. Itu pun kalau seandainya kalian masih ngeyel pengen pakai laptop untuk live streaming, karena seperti kita tahu alat ini tuh nggak perlu laptop untuk bisa live streaming ya. Next, di sampingnya lagi ada 3 buah colokan audio jack 3,5 mm ya. Yang satunya ini adalah untuk output, jadi kalian bisa memonitor audionya dari sini. Terus yang 2 ini adalah untuk input audionya. Dan terakhir, yang di paling kanan sini terdapat colokan USB Type-C untuk ngecas alat ini. Dan by the way, YOLObox Pro ini juga sudah ditanam baterai di dalamnya. Dan gue udah coba untuk live streaming selama 2 jam, itu masih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya kalian mau live streaming dengan durasi yang panjang banget, lebih dari 2 jam maybe ya, kalian tinggal colokin aja casannya ini ke colokan USB-nya. Dengan begitu kalian nggak perlu khawatir lagi kehabisan baterai karena udah sambil ngecas gitu kan. Nah, sekarang kita nyalain dulu aja alatnya dan kita lihat fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, jadi di sini gue udah nyalain alatnya dan gue juga udah setup semuanya ya. Gue jelasin sedikit tentang setup gue sekarang. Setup yang pertama yaitu adalah di sini, di kamera ini gue masukin ke input HDMI 1, dan kedua gue punya kamera lagi di sini. Ini gue masukin ke input HDMI 2 ya. Kemudian untuk input HDMI 3-nya gue pakai iPad ya. Di sini ada iPad yang gue masukin ke input HDMI 3. Terus gue juga ambil output dari YOLObox Pro ini untuk gue kirim ke laptop gue di sini. Kenapa? Karena gue pengen nge-record screen-nya ini ya. Jadi nanti gue juga pengen nge-record langsung dari YOLObox Pro-nya. Cuman yang kerekam di YOLObox Pro itu adalah rekaman tampilan dari video switcher-nya nanti. Cuman kalau sekarang sih yang direkam di laptop ini adalah tampilan screen-nya ya. Jadi seperti itu. Pertama-tama gue pengen nunjukin dulu. Yang pertama adalah di sini. Kalau kita lihat, gue pencet yang ini. Di menu sini adalah tempat dimana kalian bisa login sosial media kalian ya. Jadi di sini kalau kalian lihat, gue udah login ke Facebook, ke YouTube juga, dan di sini juga bisa login ke Twitch. Cuman sayangnya karena gue nggak punya Twitch, jadi gue nggak login ya. Dan juga di alat ini belum mendukung Instagram, tapi bukan berarti kalian nggak bisa live streaming ke Instagram menggunakan YOLObox Pro ini. Kenapa? Karena di sini dia sudah menyiapkan RTMP ya. Jadi kalau misalnya kalian mau live ke Instagram bisa aja, tapi kalian harus mendapatkan kode RTMP dari live streaming Instagram kalian itu. Ntar kode RTMP-nya itu masukin ke sini dan bisa atau siap untuk live streaming ke Instagram kalian. Terus selanjutnya kalau kita lihat settingan-settingan di sini, sebenarnya settingan-settingan dasar aja ya, kayak ada WiFi, terus ada language dan lain-lain ya. Itu aja. Gue back dulu. Oh iya, gue pengen ngejelasin satu lagi. Pertama kali kalian menyalakan alat ini, kalian diharuskan untuk
login atau membuat akun YOLOLIVE ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal perlu masukin email kalian aja, ntar YOLOLIVE bakalan ngirim kode verifikasi ke email kalian, dan setelah itu kode verifikasinya itu kalian masukin ke alat ini dan langsung selesai, akun kalian sudah langsung dibuatkan gitu kan. Terus next, gue pengen pencet tombol plus di sini ya. Kalau kita pencet tombol plus di sini, dia bakalan muncul dua buah pilihan, yaitu yang pertama adalah create live stream dan kedua adalah monitor mode. Keduanya ini sebenarnya sama aja, dia cuma punya satu perbedaan, yaitu adalah kalau di create live stream berarti kalian diasumsikan ingin live streaming menggunakan YOLOBOX Pro ini. Jadi live streamingnya itu langsung di YOLOBOX Pro ini. Sedangkan monitor mode ini misalnya kalian pengen live stream pakai laptop gitu ya. Jadi sinyalnya dikirim ke laptop dulu, ntar dari laptop baru di live streaming ke sosial media gitu kan. Nah itu perbedaannya cuman itu. Dan karena perbedaannya cuman di situ, jadi gue langsung pilih yang paling lengkap aja, yaitu adalah create live stream. Kalau misalnya gue klik create live stream di sini kalian diwajibkan untuk mengisi judul dari live streaming kalian, kemudian deskripsinya juga ada, terus schedule-nya mau tanggal berapa dan jam berapa kalian harus tentukan juga, dan kalian bisa langsung klik tombol create. Di sini gue udah bikin ya, jadi nggak usah, gue back aja. Kalau kalian lihat di sini gue udah bikin tes ya, schedule udah, gue tinggal klik dan dia bakalan langsung masuk ke sini ya. Oke, ini adalah tampilan multiview dari YOLOBOX Pro ini ya. Yang pertama-tama gue pengen langsung nge-record dulu karena gue pengen membandingkan hasil rekaman dari YOLOBOX Pro ini dengan hasil rekaman langsung dari kamera. Gue klik tombol record, start recording ya, pencet tombol record, langsung start. Next, kalian bisa membandingkan, gue langsung split aja monitornya sekarang, layarnya. Kalian bisa membandingkan yang mana apakah kualitasnya sama aja dengan hasil rekaman dari YOLOBOX dengan hasil rekaman langsung dari kamera. Silahkan, monggo kalian yang bisa menilai sendiri ya. Next, gue jelasin lagi. Di sini ada 3 buah input yang tadi gue udah jelasin, bahwa HDMI 1, ada HDMI 2 dan HDMI 3. Dan bukan cuman itu, kita bisa menambahkan beberapa source lagi ya. Misalnya gue klik tombol add video source yang ada di sini. Nah, bisa lihat ya, di sini bisa nambahin source SD card video 1, SD card video 2, live stream, dan PDF. Gue coba jelasin satu-satu ya. Misalnya gue pengen menampilkan apa ya, misalnya nih gue lagi live streaming untuk wedding ya, acara wedding. Terus di wedding itu gue pengen menampilkan video pre-wed dari pengantinnya ya. Kita bisa masukin video pre-wed itu ke dalam SD card-nya. Terus kita bisa pilih video yang pre-wed itu, misalnya gue pilih masukin video SD card 1. Nah, di sini kalian bisa pilih langsung video kalian yang video pre-wed yang tadi misalnya ya. Misalnya anggap aja ini video pre-wed lah ya. Klik down. Nah, kalau gue puterin, dia bakalan langsung bisa munculin videonya ke programnya ya, seperti itu. Itu adalah kalau misalnya kita mau add video source dari SD card. Gue balik lagi ke HDMI 1 sekarang. Oke. Coba kita tambahin video source lagi ya, add video source. Kali ini bukan cuma satu video ya, by the way, bisa SD card dari SD card itu bisa 2 ya. Cuman gue contohin satu aja. Di sini ada live stream. Nah, live streaming ini apa? Live streaming ini gue coba jelasin dengan simpel kayak gimana ya. Misalnya nih ya, kalian punya teman di Jakarta, gue sekarang di Surabaya misalnya. Gue live streaming di sini menggunakan YOLOBOX Pro, temen gue di Jakarta juga live streaming menggunakan YOLOBOX Pro, dan kita login di akun YOLOLIVE yang sama. Berarti gue bisa mengambil source video dari temen gue sana yang live streaming di Jakarta untuk masuk ke dalam YOLOBOX Pro yang di sini gitu loh. Jadi bisa terkonek antara device YOLOBOX Pro yang di Jakarta dengan device YOLOBOX Pro yang ada di Surabaya. Misalnya seperti itu gitu ya. Terus next, ada PDF. PDF ini misalnya kalau kalian mau presentasi di live streaming kalian. Gue coba pilih aja. Gue pilih ini salah satu contoh PDF yang udah disiapkan. Done. Nah, ini adalah tampilan PDF-nya. Jadi kalau misalnya kalian bisa sambil ngejelasin, terus bisa sambil next slide gitu kan. Bisa juga next slide gitu. Nah, seperti ini. Oke, gue balik lagi ke HDMI 1. Nah, sekarang gue pengen add video source lagi ya. Gue klik. Di bawah sini ada beberapa pilihan lagi. Ada picture in picture, split view, dan side by side. Kita coba yang picture in picture ya. Picture in picture, misalnya nih gue pengen presentasi tapi gue pengen muka gue juga kelihatan gitu ya. Jadi gue pilih dulu PDF-nya ya. Ini next. Terus untuk subscreen-nya itu gue misalnya pilih HDMI 1 gitu ya. Nah, ntar tampilannya bakalan kayak gini ya.
Tampilannya bakalan seperti ini, dan di sini kita bisa atur skalanya. Misalnya gue pengen gedein bisa, pengen kecilin juga bisa gitu kan. Atau kita bisa rubah juga aspek rasionya. Misalnya gue pengen 1:1 bisa nih, atau 3:4 bisa juga ya. 1:1 mungkin yang paling cocok ya. Terus posisinya juga bisa dirubah-rubah. Misalnya gue di sini skalanya gue kecilin dikit mungkin ya. Posisinya bisa dirubah-rubah ya. Nah, seperti itu. Klik down. Sekarang kalian bisa lihat ini misalnya gue lagi presentasi, jadi gue bisa presentasi bla 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 bla, terus gue pengen next slide, nah sambil ngejelasin lagi gitu kan, jadi enak banget lah ya. Next, gue coba hapus PIP video ini, terus gue add source lagi, dan by the way kita cuma bisa nambahin 6 source video yang ada di sini ya, jadi gue coba add video source lagi. Split view, gue coba split view, gue pilih yang source pertama adalah HDMI 1, terus next, source kedua adalah misalnya mbak ini ya dari SD card video 1, oke, next. Nah, split view itu ntar jadi seperti ini ya. Jadi gue berada di sebelah kiri dan mbaknya ada di sebelah kanan gitu ya. Terus ada beberapa settingan juga di sini, ada border thickness kalau gue gedein. Nah, bordernya jadi lebih tebal ya. Kalau nggak mau pakai border ya tinggal diturunin aja sampai mentok. Terus ada separator position. Misalnya mbaknya mau lebih besar boleh, atau gue yang lebih besar gitu boleh gitu ya. Terus separator direction juga bisa. Jadi sedikit lebih bervariasi lah ya split screennya. Oke. Klik down aja, ntar hasilnya bakalan seperti ini cuy. Jadi halo mbak gimana gini gitu kan, sambil mbaknya ngomong juga gitu. Misalnya seperti itu. Gua hapus lagi. Kali ini hapus dulu. Oke. Gua coba add video source lagi. Di sini ada side by side ya yang terakhir. Side by side itu misalnya nih ya, gua pasang HDMI 1, next. Terus select B source misalnya gua HDMI 2 aja. Oke, next. Nah, ntar tampilannya bakalan kayak gini ya. Jadi ada dua tampilan source ya yang langsung muncul di dalam. Terus kita bisa nambahin backgroundnya. Misalnya gue pengen tambahin background yang mana ya? Yang ini maybe ya. Oke, done. Nah, jadi kayak gini cuy ya. Jadi lebih profesional lah. Mungkin bisa diganti gambarnya dengan yang lebih bagus ya. Cuman karena ada stoknya adanya yang ini ya udah gue pakai yang ini aja dulu gitu kan. Oke. Kemudian ada settingan untuk spacing juga, kalau bisa dinaikin seperti ini, kalau mau diturunin juga kayak gini. Oke. Down, kalau misalnya kalian lihat hasilnya bakalan seperti ini ya. Oke, ini jadi ada side by side. Ini adalah fitur side by side-nya. Sekarang gue balik lagi ke HDMI 1. Nah, gue pengen ngejelasin lagi fitur lainnya dari YOLObox Pro ini, yaitu adalah ini nih, overlay. Nah, overlay di sini ini gue hapus dulu, gue coba jelasin dari awal ya. Ini soalnya gue tadi habis ngetes juga ya. Gue hapus dulu. Misalnya overlay, kita mau nambahin logo kita misalnya ya. Bisa pencet tombol plus di sini. Tombol plus, kemudian pilih image overlay. Gue pengen nambahin logo, misalnya logo pemuda setempat di sini ya. Oke, gue bisa kecilin sedikit logo pemuda setempatnya, mungkin kegedean kalau kayak gitu. Ini harusnya tadi logonya gue bikin warna putih sih, cuman ya udahlah. Gue posisiin misalnya di bawah sini ya. Oke, seperti itu. Klik down dan gue aktifin. Nah, sekarang udah ada logo pemuda setempat di bawah. Misalnya gue pengen tambahin logo kedua misalnya ya, bisa juga cuy. Misalnya yang ini. Oke, gue kecilin dikit, gue taruh di pojok kanan sini. Dan gue aktifin, bam, sekarang udah ada logo Galva di sini ya. Oke, mantep kan? Oke, gue matiin dulu logonya. Kita coba overlay yang lain, karena di sini ada lower thirds. Lower thirds ini kalau kita lihat ya lower thirds gitu ya. Kita cobain salah satu aja ya. Misalnya gue pengen yang inilah ya. Oke, terus di sini kita bisa rubah posisinya. Misalnya gue pengen di bawah. Terus titelnya bisa tulis, misalnya gue tulis Rifki Abbas. Oke. Terus ini gue edit dulu. Edit. Terus subtitlenya itu misalnya apalah ya, pemuda setempat. Oke. Terus Terus fontnya bisa dirubah juga, title size-nya juga bisa dirubah ya kalau kalian mau. Bisa banget. Colornya juga bisa dirubah, misalnya warna putih ini gue ganti ke warna kuning. Oke, oh ini title color ya, huruf teksnya ya yang dirubah. Balik lagi warna putih aja. Background color juga bisa dirubah, misalnya yang ini yang kuning. Nah, bisa kayak gitu ya, tapi kayaknya bagusan merah seperti tadi ya. Dan lain-lain lah, ada banyak settingan yang bisa kalian rubah ya. Oke, gue down coba.
dan gue aktifin. Nah kayak gini, jadi ada nama gue di sini ya. Itu salah satu fiturnya yaitu adalah lower third. Kalau kita mau matiin ya tinggal dipencet sekali lagi aja, ntar dia bakalan ngilang kayak gitu kan. Kalau mau munculin ya pencet lagi gitu kan. Oke. Next kita cobain overlay yang lain yaitu adalah countdown timer. Countdown timer ini misalnya kalau misalnya kalian mau belum siap untuk live streaming tapi udah live stream, jadi kalian bisa pasang timer dulu misalnya seperti ini ya. Gua nggak usah setting apa-apa, gua langsung down aja. Nah kalau kalian lihat di sini gua aktifin, nah timernya bakalan muncul seperti ini langsung. Jadi mungkin kalian bisa puterin video apa dulu kan sebagai backgroundnya, ntar setelah udah siap baru timernya dimatiin. Oke, jadi kayak gitu. Oke. Next, audio. Kita masuk ke audio dulu. Nah di sini untuk audionya bener-bener banyak, semua inputan tuh bisa masuk cuy ya. Selain dua mic in dan line in yang ada di atas sini, kita juga bisa masukin audio langsung dari HDMI-nya atau dari sumber HDMI-nya ya. Kayak seperti sekarang gue itu pakai mic wireless dan gue mic-nya ini nggak gue konekin ke YOLObox Pro langsung, tapi gue lewat kamera. Jadi ntar dari kamera ngirim sinyal audionya ke sini melalui kabel HDMI. Dia langsung ya antara video dan audionya langsung bebarengan masuk ke dalam YOLObox Pro ini. Dan satu lagi yang gue pengen jelasin adalah dalam sebuah live stream biasanya audio tuh sering delay ya. Apalagi kalau misalnya source-nya itu terpisah, jadi kayak audio gambarnya dari kamera terus audionya langsung colokin ke YOLObox Pro ini biasanya tuh selalu ada delay. Nah tapi tenang saja, walaupun ada delay kita bisa rubah delaynya di sini, karena di sini kalau kita lihat di sini ada settingan untuk delay. Jadi ada delay untuk mic in dan delay untuk line in ya. Sedangkan untuk HDMI kalau misalnya kita pakai langsung audionya masuk ke kamera, dari kamera masuk ke YOLObox, itu biasanya tuh nggak ada masalah tentang delay audio gitu ya. Oke. Audio ada banyak banget, jadi ada mic in, line in, HDMI 1, 2, 3, ada USB juga, terus ada SD card video 1, 2 dan juga live stream ya. Oke. Next, ada satu fitur lagi yang menurut gue cukup menarik tapi sayangnya nggak bakalan gue pakai juga, yaitu adalah fitur scoreboard. Kalau gue nyalain ya scoreboard, nah ini. Jadi kalau fitur scoreboard tuh gimana ya? Buat ini loh, kalau misalnya kalian mau live streaming pertandingan bola misalnya ya, kalian bisa nulis skornya di sini. Jadi misalnya gue ini udah skornya 3-1 atau 3-2. 1-3 gitu kan, bisa rubah nama-namanya juga ya, seperti itulah. Bagus sih, tapi kayaknya nggak bakalan gue pakai karena gue nggak pernah live streaming nggak pernah live streaming bola gitu ya, pertandingan gitu nggak pernah, jadi kayaknya nggak bakalan gue pakai. Gue offin lagi. Next ada untuk komen. Nah komen ini gue nggak bisa praktekin langsung. Kenapa? Karena kalau gue mau praktekin komen ini gue harus langsung bener-bener live streaming ke YouTube gitu ya, dan ntar kalau misalnya ada orang yang komen di YouTube gue, dia bakalan langsung masuk komennya ke sini, dan komen yang masuk ke sini bisa kita munculin ke screen juga. Tapi sayangnya di sini gue nggak bisa praktekin karena gue nggak mau live streaming sekarang ya. Jadi gue cuman kasih tahu aja gitulah ya. Next, di sini ada setting. Nah, di video setting ini ada lumayan banyak settingan ya. Gue nggak ngejelasin semua. Kalian kalau misalnya nanti kalian beli, kalian bisa otak-atik sendiri. Gue cuma ngejelasin yang beberapa yang penting-penting aja ya. Kayak di sini pertama ada program out. Kalau misalnya kalian ngambil source HDMI ya, yang keluar dari output HDMI itu bisa ada dua ya. Yang pertama adalah multiview yang kayak gini ya, multiview yang seperti ini, dan juga bisa program. Nah kalau kalian mau ngeluarin output HDMI-nya itu program, kalian harus onin dulu program out yang ada di sini. Cuman karena di sini gue butuh multiview-nya, jadi gue nggak aktifin program out-nya ya. USB-C out juga bisa ya, kalian bisa ambil output dari USB-C juga. Terus di bawahnya ada video transisi ya. Ini transisi, jadi kalau misalnya kita mau pakai transisi ya, ada beberapa pilihan transisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kalau misalnya gue pilih salah satu deh, misalnya simple zoom lah ya. Terus durasinya juga bisa kita edit. Misalnya gue editnya jadi 0,5 detik ya. Sekarang kalau misalnya gue pindah ke HDMI 2, nah transisinya jadi seperti itu. Kita balik lagi ke transisi gitu ya. HDMI 2 dan balik lagi ke HDMI 1. Oke, mantap. Jadi seperti itu transisinya ya. Tapi gue balikin lagi video transisinya ke cut aja biar nggak ribet. Terus di bawah ada streaming mode. Nah, streaming mode ini gue harus ngejelasin sedikit ya tentang streaming mode ini. Karena secara default dia bakalan milih yang ini ya.
direct single platform stream ya. Ini kalau gue balik ke platform, misalnya nih gue pengen live streaming sekarang, gue pengen live streaming ke YouTube, gue aktifin lah ke YouTube kan, dia sekarang udah on, dan kalau gue pencet go live dia bakalan langsung otomatis live ke YouTube gue. Tapi gue pengen live streamingnya bukan cuma ke YouTube, gue juga pengen live streaming sekaligus langsung ke Facebook. Ketika gue aktifin ke Facebook, dia bakalan muncul notifikasi seperti ini ya, yang intinya dia tuh bilang bahwa kalau mau live streaming di 2 sosial media sekaligus, kalian harus pilih mode YOLO Live Multi Streaming Service ya. Jadi kalian harus rubah dulu settingan ini, streaming mode ini ke YOLO Live Multi Streaming Service, oke. Baru kalian bisa aktifin YouTube dan Facebook secara bersamaan. Nah, maksudnya ini seperti apa? Maksudnya adalah gini. Kalau misalnya kita mau live streaming ke YouTube dan ke Facebook secara terpisah misalnya ya, misalnya alat ini bisa secara terpisah, itu tuh bakalan boros internet banget. Kenapa? Karena dia harus ngupload video ke YouTube sekaligus juga harus ngupload video ke Facebook gitu ya. Dan itu bakalan boros internet dan bakalan butuh internet yang speed tinggi banget karena dia ngupload 2 video sekaligus gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan yang tadi namanya adalah gue balik lagi ke sini, dia menggunakan yang namanya YOLO Live Multi Streaming Service, yang artinya adalah video ini cuman bakalan diupload sekali aja, tapi dia nggak ngupload langsung ke Facebook atau ke YouTube, tapi dia bakalan ngupload dulu ke YOLO Live-nya ya, ke server YOLO Live-nya. Ntar dari YOLO Live, server YOLO Live baru dibagi ke Facebook dan YouTube. Jadi kita nggak perlu ngupload 2 kali, kita cuma perlu ngupload sekali aja, dia bakalan langsung ke server YOLO Live, ntar dari YOLO Live baru dipecah jadi 2 ke Facebook dan ke YouTube. Semoga kalian bisa paham ya. Oke, done. Terus di bawah ada video output mode, ini gue nggak tahu apa nih. Oh, ini output mode. Jadi output mode itu ternyata gue baru tahu kalau ternyata dia nggak bisa bebarengan cuy. Output HDMI dan output DisplayPort atau USB-nya itu nggak bisa bareng-bareng kalian pakai gitu. Jadi harus pilih salah satu. Kalau kalian pilih HDMI ya HDMI aja, kalau USB-C ya USB-C aja, nggak bisa dipakai dua-duanya sekaligus gitu ya. Terus di bawahnya ada encoding setting. Encoding setting ini ya tentang berapa FPS kalian mau settingan, terus bitrate-nya berapa gitu ya. Di sini gue settingnya ke bitrate paling tinggi yaitu 8000 kbps, dan untuk FPS gue pilih 30 fps ya. Terus recording limit yaitu adalah karena dia bisa recording ya, dia bakalan ngebatasin setiap file itu cuma boleh nge-record sampai misalnya 10 menit. Ntar setelah 10 menit dia bakalan stop file pertama, dia bakalan lanjut ke file kedua gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan oh ya, ada satu fitur lagi yang belum gue jelasin, yaitu adalah di input HDMI ini kalau kita lihat ya, di setiap input sebenarnya ya, di setiap video source ini kalau kita lihat ada icon orang kecil kayak gini. Kalau gua klik, ini tuh untuk keying, atau misalnya kita pakai green screen. Misalnya gua di belakang sini gua pakai green screen, itu tuh gua bisa ngilangin green screennya ya. Jadi di sini ada color type green misalnya ya, gue tinggal naikin, nah dia bakalan kayak gini. Tapi sayangnya gue nggak bisa contohin karena gue nggak pakai green screen di sini ya, jadi gue nggak bisa contohin. Cuman ya seperti inilah ya tampilannya. Kalau misalnya kalian pakai green screen bisa banget. Gue offin aja dan done. Oke, itu aja kayaknya ya. Gue kayaknya udah ngejelasin semua fitur-fitur yang ada ya. Semoga semua fiturnya gue udah jelasin ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan gimana menurut kalian? Apakah YOLO Box Pro ini worth it dengan harganya yang cukup lumayan ya, 21,5 juta. Gimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak? Silahkan kalian nilai sendiri. Kayaknya itu aja video gue kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan gue ingetin sekali lagi, kalau misalnya ada dari kalian yang pengen beli YOLO Box Pro ini, kalian bisa beli dari distributor resminya langsung ya. Link pembeliannya gue udah siapin di kolom deskripsi di bawah. Dan sekali lagi terima kasih. Like video ini kalau misalnya kalian suka. Terus komen kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mau request atau apalah, silahkan tulis di kolom komentar aja. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini, dan klik tombol subscribe. Itu aja dari gue. Bye.